Sindikat penyelundup 190 kg sabu dibongkar. Penyalur tenaga kerja ilegal akan ditertibkan. Petani kampanye Stop Global Warming. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, penyelundupan narkoba di perairan Kabupaten Langkat dibongkar personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Selain meringkus 2 pelaku yang menyaru sebagai nelayan, petugas juga menyita 190 kg sabu. Ini adalah video yang diambil polisi saat menyergap sebuah perahu kayu pengangkut 190 kg sabu Juli lalu. 2 pria pelaku penyelundupan ini menyamar sebagai nelayan dan berkilah perahu mereka tidak membawa narkoba. Namun saat diperiksa, petugas menemukan sabu dalam jumlah besar di bagian bawah perahu. Sebanyak 190 kg sabu yang ditemukan berasal dari Malaysia. Pelaku menjemput narkoba tersebut dari sebuah kapal di laut lepas perbatasan Indonesia dan Malaysia. Narkoba yang disita rencananya akan diselundupkan ke Indonesia melalui Sumatera Utara dan diduga akan diedarkan ke sejumlah daerah di Indonesia. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Sibanjuntak bilang petugas sempat terombang-ambing di laut saat melakukan penangkapan. Saat itu petugas menunggu tim yang akan melakukan evakuasi dengan waktu tempuh sekitar 6 jam. Polda Sumatera Utara kini tengah mengejar seseorang berinisial Y yang berperan sebagai pengendali. Ini kita temukan dan kita ungkap dengan menggunakan modus perairan di dalam kapal nelayan ini. Terkait dengan 190 kg yang ditanyakan tadi, DPO sedang kita kejar. DPO YN ini adalah yang mengendalikan kedua tersangka yang di belakang, merupakan warga negara Indonesia. Dan kami sedang mendalami yang mengendalikan kapal Oskadon tempat barang narkoba ini disebut. Kedua pelaku terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara. Saudara, seorang pria di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ditangkap polisi usai membunuh istrinya. Pelaku tega karena cemburu mendapati sang istri tengah melakukan panggilan video dengan pria lain. Budi Sulaiman ditangkap petugas unit reskrim Polsek Medan Labuhan di kawasan Medan Denai kurang dari 24 jam usai membunuh istrinya. Peristiwa bermula saat pelaku mendapati sang istri tengah melakukan panggilan video dengan pria lain. Saat itu pelaku hendak mengambil telepon genggam yang digunakan sang istri, namun justru sang istri berontak. Pertengkaran ini memicu peristiwa tragis. Pelaku membunuh sang istri dengan sebilah pisau di rumah mereka yang berada di Desa Manunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu lalu. Kapolsek Medan Labuhan, Komisaris Polisi Tohab Sibuaya bilang korban sempat menendang pelaku hingga membuat pelaku semakin kesal. Saat itulah pelaku kemudian menusuk korban. Usai diperiksa, pelaku ternyata pernah dipenjara dalam kasus perampokan yang disertai dengan tindak kekerasan. Pelaku juga sempat berupaya kabur dan melawan hingga memaksa polisi harus memberikan tindakan tegas. Motifnya adalah cemburu. Cemburu ketika itu istrinya melakukan video call terhadap laki-laki yang lain. Nah, secara kebetulan si pelaku ini melihat istrinya sedang video.
Dalam kasus ini, pelaku kini terancam kembali di penjara selama 20 tahun karena dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, jenazah Nazwa Alia, WNI yang meninggal di Kamboja hingga kini masih tertahan. Keluarga korban tak punya biaya hingga 100 juta rupiah lebih. Keluarga diduga mendapat teror saat melakukan pengurusan jenazah. Seorang wanita Nazwa Alia berusia 18 tahun, warga Jalan Bejo, Gang Sejahtera, Dusun 16, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, tewas setelah menjalani perawatan di rumah sakit di Kamboja. Nazwa diduga menjadi korban penipuan kerja di luar negeri dengan iming-iming gaji besar. Laniari Hasibuan, ibu korban, mengatakan mereka tidak tahu pasti siapa yang membawa anak mereka berangkat ke Kamboja. Keluarga hanya mengetahui korban pergi dengan seorang teman yang kurang dikenal. Ibu korban juga mengaku handphonenya sempat diteror usai melakukan pengurusan ke imigrasi. Dalam SMS-nya, keluarga diteror agar tidak melakukan pengurusan ke imigrasi. Jenazah nggak sampai juga, kita pun nggak tahu keadaan kejadian apa keadaan ini yang sebenarnya macam mana. Berarti Ibu asli nggak kenal ya siapa yang rekrutnya ya? Iya, yang dari sini nggak tahu. Iya, yang tahu cuma mau pergi dengan kawan PKL yang magang itu katanya. Berarti selama di Kamboja nggak pernah komunikasinya susah Bu ya? Saya dengan dia susah, cuma datang WA aja. WA maki-makian saja, karena kalau saya pergi ke imigrasi sudah ada lah ini SMS, ngapain pergi sana, macam handphone saya sudah disadap, sudah di ini semua. Saat ini jenazah anaknya masih tertahan di Kamboja. Untuk membawa anaknya dibutuhkan biaya dana sebesar 8.500 US dollar atau sekitar 100 juta rupiah lebih. Sedangkan untuk mengebumikan di sana dananya sebesar 4.000 US dollar. Keluarga menginginkan jenazah Nazwa dibawa ke tanah air untuk dimakamkan di Deli Serdang. Namun hal itu terkendala dana yang cukup besar. Kondisi ini membuat Laniari sangat berharap pada pemerintah untuk membantu mereka. Keluarga juga berharap polisi dapat mengusut kasus ini. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Penyalur pekerja ilegal akan diberantas, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, pemerintah daerah Sumatera Utara akan memberantas penyalur pekerja migran ilegal yang masih marak. Dalam beberapa bulan terakhir, 2 warga Sumatera Utara tewas di Kamboja. Disnaker, sebaiknya anak kami dikebumikan di Kamboja. Kabar duka atas 2 warga Sumatera Utara di Kamboja membuat pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengambil sikap untuk memberantas penyalur pekerja migran ilegal. Pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan kepolisian daerah Sumatera Utara untuk mencari penyalur pekerja migran ilegal di Sumatera Utara untuk segera ditertibkan. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengimbau kepada warga yang ingin bekerja ke luar negeri agar memilih jalur resmi untuk mendapat perlindungan. Soal penuntasan penyalur yang ilegal itu seperti apa Pak kira-kira? Selalu dengan pihak kepolisian, ini menjadi bagian yang penting juga yang terus kita sampaikan. Kemarin pada saat kita kumpul di Binjai juga, selain ngomongin tentang narkoba, kita juga bicarakan tentang itu juga, karena salah satu yang paling tinggi itu dari Sumatera Utara, selain kita dari Binjai juga. Agen-agennya, penyalur-penyalurnya ini yang menjadi perhatian dari Polda. Saat ini Pemda Sumut dan kementerian terkait sudah menyediakan pelatihan-pelatihan bagi pekerja dan warga sudah dapat mendaftarkan diri. Sebelumnya 2 warga Sumatera Utara, Nazwa Alia warga Deli Serdang dan Azwar warga Asahan meninggal di Kamboja tanpa sebab pasti dan tidak ada yang bertanggung jawab.
Bahkan pemulangan jenazah cukup sulit dilakukan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Di sini menyebutkan kalau Menteri P2AMI. Saudara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pastikan akan memeriksa 4 anggota DPRD Kota Medan dalam dugaan kasus pemerasan terhadap pengusaha. Surat panggilan sudah dilayangkan dan segera ditindaklanjut. Kasus dugaan pemerasan pengusaha untuk pengurusan kelengkapan pengurusan perizinan dan pajak terus bergulir. Tim pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara 14 Agustus lalu telah menyurati Ketua DPRD Kota Medan. Dalam surat tersebut, mereka memanggil 4 orang anggota DPRD untuk memberikan keterangan atas dugaan pemerasan. Keempatnya merupakan anggota Komisi 3 berinisial DRS, GL, EA, dan SP. Pemanggilan ini terkait proses penyelidikan dugaan pemerasan kepada pengusaha terkait kelengkapan perizinan usaha dan pajak. Pelaksana tugas penerangan hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, M. Husairi, mengatakan pemanggilan keempatnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat mendatang. Inisialnya, adapun inisial yang dipanggil untuk hari Kamis dan Jumat dari Komisi 3 DPRD Kota Medan, 1 DRS selaku anggota DPRD Komisi 3 Kota Medan, yang kedua inisial GLF, ketiga inisial EA, dan keempat inisial SP. Yang mana jadwal permintaan keterangannya dilakukan untuk hari Kamis dan Jumat. Artinya dijadwalkan di hari Jumat pemanggilannya, Pak? Permintaan keterangan. Permintaan keterangan ya. Permintaan keterangan dalam hal ini memberikan keterangan dan ada dokumen-dokumen yang mau dipinta oleh tim penyidik. Sebelumnya, penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah memeriksa pengusaha yang diduga diperas. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Bupati Mandailing Natal mencopot Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Husni Tamrin Natal dan sejumlah pejabat rumah sakit lainnya akibat insiden ruang IGD kosong tanpa tenaga kesehatan saat pasien kritis hendak berobat. Ini bawa orang tua. Pasca video yang memperlihatkan ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Husni Tamrin Natal kosong tanpa tenaga kesehatan saat seorang pasien kritis hendak berobat viral membuat Bupati Mandailing Natal geram. Saat melakukan kunjungan di Rumah Sakit Umum Daerah Husni Tamrin Natal, Bupati Mandailing Natal Saifullah Nasution langsung mencopot Direktur Rumah Sakit beserta pejabat Kepala Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan, dan Kepala Seksi Penunjang Rumah Sakit. Bupati Mandailing Natal menilai kejadian tersebut mencoreng citra baik kesehatan yang tengah dibangun. Ia juga menegaskan hal tersebut seharusnya tidak pernah terjadi. Dalam rangka saya ingin mewujudkan rumah sakit ini sebagai rumah sakit rujukan yang selama ini rumah sakitnya belum mendapat status rujukan karena alasan tidak memenuhi persyaratan karena dokternya, baik dokter spesialis maupun dokter umumnya, belum mencukupi dalam pelayanan. Itu sudah saya penuhi. Setelah saya penuhi malah terjadi peristiwa yang tidak kita inginkan. Rumah sakit ini adalah harapan masyarakat di daerah Pantai Barat yang sangat jauh ke penyambungan. Video viral terjadi saat seorang warga yang membutuhkan pertolongan medis mendatangi instalasi gawat darurat RSUD Husni Tamrin Minggu malam lalu. Tidak ada tenaga kesehatan yang berjaga membuat pasien yang hendak berobat kesal dan harus mencari pertolongan ke rumah sakit lain. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Petani kampanyekan Stop Global Warming. Saksikan usai jeda.
Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, di tengah aktifnya anak-anak menggunakan smartphone saat ini membuat aktivitas fisik dan berpikir anak kian tergerus. Khawatir akan hal ini, sejumlah guru dan anak muda di Kota Medan membuat workshop robot. Di sudut ujung Jalan Tuasan Kota Medan, sejumlah anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar dengan antusias menyusun bagian-bagian kecil robot. Dengan obeng kecil, mereka mencoba menyusun bagian-bagiannya. Di workshop robot ini, anak-anak disuguhkan kepingan kayu yang merupakan bagian dari replika siput, dilengkapi dengan dinamo dan baterai. Bagi anak-anak, hal ini menjadi tantangan tersendiri. Mereka harus bisa menyusun kepingan kayu tersebut dengan benar dan harus bisa bergerak menggunakan daya baterai secara baik. Tak jarang saat semua sudah tersusun dan terbentuk dengan baik, mesin dinamo tidak bergerak atau sebaliknya. Ada pula saat robot-robot itu bisa berhasil bergerak namun jalannya mundur. Hal ini merangsang pikiran anak-anak untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang ada pada robot tersebut. Kegiatan ini terlihat didukung penuh oleh orang tua mereka yang sangat khawatir anaknya terjebak pada kecanduan smartphone. Dira Yati Sardina, seorang guru dan inisiator workshop, mengatakan kegiatan ini memang didesain untuk mengisi hari libur anak-anak dengan aktivitas yang melibatkan kemampuan berpikir serta merangsang motorik anak-anak. Alasannya saya buat kegiatan robotik yang pertama adalah mengisi waktu liburan anak-anak dengan kegiatan yang produktif. Karena kan sekarang anak-anak tuh senangnya main game gitu kan, main handphone. Jadi dialihkan dengan kegiatan yang memang membuat suatu produk yang bisa mengganti handphone tadi. Sementara itu, Aufal, salah seorang peserta workshop, mengaku sangat senang dengan menyusun robot ini. Walau agak susah, namun ingin tetap membuat robot lainnya. Kayak senyum gitu, terus seru, ada tantangannya, bisa baut-baut, kayak merasa lagi buat robot asli. Melihat antusias anak-anak, Dira dan sejumlah anak muda lainnya akan membuat workshop lanjutan dan bentuk robotik yang lebih menantang lagi. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, warga desa Padang Toboh, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat mengolah jerami menjadi pupuk kompos. Selain dapat mengurangi efek rumah kaca, pupuk yang dihasilkan mampu mengembalikan unsur hara tanah dan meningkatkan hasil panen. Merupakan provinsi terluas ke-11 di Indonesia, Sumatera Barat yang terbentang di antara dataran tinggi Bukit Barisan hingga saat ini masih memiliki 188.000 hektar lahan sawah produktif. Dengan rata-rata produksi padi berkisar 1,3 hingga 1,4 juta ton per tahun.
Petani pada umumnya mengira abu dari sisa pembakaran dapat dijadikan pupuk alami. Pembakaran jerami seakan menjadi kebiasaan bagi petani setempat setelah musim panen. Selain dapat menyebabkan polusi udara, asap pembakaran jerami dapat meningkatkan efek rumah kaca yang dapat memicu peningkatan pemanasan global. Sehingga tindakan membakar jerami pasca panen tidak bisa dibenarkan. Hal inilah yang mendasari warga desa atau Nagari Padang Toboh Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat mengolah limbah pertanian dan peternakan untuk pupuk organik. Tergabung dalam kelompok usaha kompos sejahtera bersama Ukasema, warga melakukan proses olahan pupuk organik dengan campuran kotoran sapi, jerami padi, sekam, dedak, dan abu sekam. Kemudian adukan semua campuran ini difermentasi paling cepat 14 hari. Kegiatan yang dilaksanakan di kelompok Ukasema terutama itu pengolahan pupuk. Dari bahan-bahannya dari limbah ternak, limbah pertanian, limbah dari penggilingan beras gitu, kulit sekam, habis ditambah sama ini limbah kadang-kadang nggak ada sekam tuh diganti sama limbah kayu itu, pengetaman kayu itu kan. Pupuk kompos hasil olahan Ukasema yang diberi merek Bokasi, bahan organik kaya sumber hayati ini menjadi solusi terbaik dalam pengolahan lahan, terutama untuk lahan yang tidak produktif. Dari hasil uji Balai Penelitian Tanaman Buah Balitbud Tropika di Solok, pupuk organik hasil produksi Ukasema memiliki kandungan NPK yang bagus. Untuk nitrogen dan fosfor serta kalium melebihi nilai standar. Dari hasil uji, kandungan nitrogen dan kalium dari pupuk hasil olahan Ukasema lebih dari 1, fosfor lebih dari 2. Tidak hanya NPK, tapi ada juga unsur hara makronya. Kandungan ini menjadi penting dalam pengolahan lahan karena dapat menyuburkan tanah dan memberikan efek kesehatan tanaman. Memang hasil kompos yang kita cari ini adalah kebutuhan unsur makro, ada N, ada P, ada K. Nah, kita sudah lakukan uji analisis itu. Uji analisisnya di Balitbud. Dan itu sudah, Balitbud di Solo. Hasilnya ya lumayan tinggi. N-nya itu ada 1, sekian, P-nya ada 2, K-nya juga 1, ya untuk bahan organik yang hasil fermentasi itu sudah cukup bagus. Di bawah koordinasi yang telaten, saat ini Ukasema bisa memproduksi pupuk organik 2,5 ton per bulan dan dijual dengan harga Rp30.000 per karung dengan berat 10 kg. Tidak hanya pupuk kompos, Ukasema yang selama ini berada di bawah bimbingan program Sistem Inovasi Cerdas Kelola Limbah Cicadiak dari CSR TJSL PT Pertamina Patraniaga Regional Subbagut juga tengah mengembangkan pengolahan jerami menjadi parfum. Kertas. Nah, jadi dalam hal ini dalam jerami dibikin parfum itu terutama tuh bahan-bahannya tuh jerami harus jerami yang kering. Terus di pembakaran di alatnya tadi, jadi itu terjadinya uap. Jadi dari uap tadi kan ada butir-butir air. Jadi itu yang akan diolah jadi ini. Jadi ya parfum. Perjalanan bangkitnya Desa Padang Toboh Ulakan ini akan terus didukung oleh Pertamina. Pendampingan program ini sebagai bentuk dukungan potensi masyarakat, yakni pengolahan limbah pertanian dan peternakan. Khusus di desa ini, Pertamina juga mendampingi pengolahan sumber biogas, bahkan sudah terpasang di 5 titik. Beberapa poin diantaranya itu pengurangan kemiskinan, kemudian perubahan iklim, dan juga berkaitan dengan keterlibatan perempuan di dalam program. Untuk keberlanjutan, seperti apa pendampingan yang kita lakukan? Yang kami lakukan dari fungsi CSR dan juga Komrel di PT Pertamina Patraniaga, khususnya Aviation Fuel Terminal Minangkabau, kita sudah punya beberapa kelompok dari komunitas-komunitas yang ada. Jadi keberlanjutan itu berbasis dengan kelompok, peningkatan kapasitas di kelompok, kemudian
pelatihan-pelatihan gitu ya. Nah, saat ini kita juga berkolaborasi dengan beberapa pihak, diantaranya ada dari akademisi dari kampus Universitas Andalas, Universitas Eka Sakti juga khususnya di sini untuk menjamin bagaimana keberlanjutan ke depan, karena program ini tentu tidak berjalan sendiri, perlu sinergitas pentahelix seperti itu, bagaimana keterlibatan akademisi, praktisi dan juga kawan-kawan media gitu ya untuk melakukan diseminasi secara lebih luas, dan juga bagaimana kita bisa men-share praktik baik ini ke beberapa pihak. Saya kira bentuk keberlanjutan yang kami lakukan ya dengan pendekatan kelompok dan juga pendekatan dengan peningkatan kapasitas masyarakat, tentu dukungan dengan wali negari dan juga pemerintahan daerah setempat. Iya. Kini di Padang Toboh Ulakan telah terbentuk ekosistem hijau. Tidak bisa berjalan sendiri, Pertamina melibatkan perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas petani binaan. Pertamina menargetkan UKSEMA sebagai learning center untuk belajar terkait pengolahan limbah pada tahun 2025 ini. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.